Halo semuanya, di video ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan monitoring MikroTik menggunakan Grafana, Prometheus, dan SNMP Exporter. Nah, mungkin pembahasan ini juga sudah pernah saya sampaikan di beberapa video sebelumnya, tapi pada kala itu mungkin saya lebih membahas ke cara manual di dalam melakukan deployment 3 tools yang kita gunakan untuk monitoring. Nah, bedanya dengan pembahasan video ini apa? Di sini kita akan coba sederhanakan menggunakan Docker container. Jadi intinya Grafana, Prometheus maupun SNMP Exporter nanti kita akan jalankan di atas kontainer. Nah, konfigurasinya seperti apa? Mungkin di sini saya akan coba buka VS Code terlebih dahulu ya. Intinya teman-teman yang mau coba silakan bisa siapkan satu buah text editor dan kebetulan di sini saya gunakan VS Code dan nantinya semua kontainer yang saya jalankan di sini akan dijalankan di lokal. Oke, mungkin langkah pertama kita perlu buatkan satu buah file namanya docker-compose.yaml. Jadi ibaratkan di dalam file inilah nanti kita mendefinisikan objek-objek apa saja yang perlu kita jalankan. Nah, sebelum ke sana mungkin teman-teman juga perlu pahami terlebih dahulu nih flow dari monitoring yang akan kita lakukan itu seperti apa. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi ibaratkan di sini ada Prometheus di mana Prometheus ini berfungsi untuk mengkolek seluruh data metrik yang nanti akan di scraping oleh SNMP Exporter. Jadi nanti Prometheus akan melakukan scraping terhadap service SNMP Exporter, kemudian nanti dari sisi SNMP Exporter baru dia bisa melakukan scraping terhadap masing-masing router gitu ya. Nah, kebetulan di sini saya sudah siapkan 2 buah router dengan alamat IP yang tertera di sini dan setiap router ini sudah saya aktifkan juga SNMP-nya agar nanti bisa dimonitor oleh SNMP Exporter ini. Intinya nanti SNMP Exporternya bisa ngobrol ke masing-masing router gitu ya. Nah, langkah pertama kalau kita kembali lagi ke text editornya, di sini yang perlu teman-teman siapkan, mungkin cara mendefinisikannya seperti ini ya. Di sini mungkin saya tuliskan Docker Compose versionnya, di sini saya gunakan versi 3 dan langkah pertama yang perlu teman-teman siapkan adalah kita perlu definisikan volume karena nantinya kita akan menyimpan data Prometheus dan Grafana. Jadi kenapa kita perlu siapkan volume? Supaya nanti pada saat kontainernya nge-restart tiba-tiba gitu ya, datanya itu nggak akan hilang. Jadi di sini saya definisikan, cara mendefinisikannya seperti ini. Saya kasih nama misalkan Prometheus data seperti ini ya. Kemudian saya kasih nama misalkan namanya adalah Prometheus data, kemudian drivernya saya letakkan di lokal. Berikut pun untuk yang Grafana-nya kita tinggal copy paste saja, kita ganti namanya. Misalkan di sini Grafana data gitu ya. Untuk namanya juga saya samakan. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau sudah, selanjutnya kita perlu definisikan network. Jadi ibaratkan nantinya kan ada 3 buah kontainer yang kita jalankan ya. Ada Grafana, Prometheus, dan SNMP Exporter. Nah, 3 kontainer ini nantinya kita akan letakkan di satu network yang sama. Nah, jadi caranya untuk mendefinisikan network kurang lebih kita tinggal tuliskan network seperti ini. Kemudian kita kasih nama misalkan monitoring. Kemudian saya tambahkan keterangan namanya monitoring seperti ini. Nah, kalau sudah teman-teman bisa definisikan service-nya. Nantinya kita akan menjalankan Prometheus. Kemudian ada SNMP Exporter seperti ini ya. Dan Grafana. Nah, kurang lebih ada 3 buah service. Kita nanti isikan nih masing-masing service itu parameternya apa saja. Mungkin yang paling simpel di sini saya kasih nama container name-nya misalkan Prometheus. Kemudian image-nya kita ambil dari image official-nya Prometheus. Ini ada di sini ya, prom/Prometheus. Kemudian parameter lainnya mungkin saya tambahkan parameter restart. Saya set unless stop. Jadi biar nanti kontainernya bisa running terus selama service daemon Docker-nya itu running. Nah, langkah selanjutnya di sini kita definisikan volumenya. Untuk volume sendiri, tadi kan kita sudah buatkan satu buah volume ya di atas untuk menyimpan data Prometheus-nya. Mungkin di sini kita bisa tuliskan seperti ini, Prometheus data, ini adalah nama volumenya dan kita akan pointing ke dalam directory /Prometheus. Karena by default biasanya data Prometheus yang ada di dalam kontainer itu akan diletakkan di dalam directory /Prometheus. Nah, langkah yang kedua, kita perlu pointing juga file konfigurasi Prometheus-nya. Nah, mungkin di sini saya akan buatkan satu directory baru, namanya config, seperti ini. Jadi semua konfigurasi atau file konfigurasi saya akan letakkan di
di direktori config ini ya. Kemudian saya buatkan subdirektori, namanya misalkan Prometheus. Nah, di dalam direktori Prometheus ini, saya buatkan file Prometheus YAML. Nah, biasanya di dalam file Prometheus YAML, ini berisikan file konfigurasi dari Prometheusnya. Nah, untuk teman-teman yang udah coba cara manual, pasti udah kegambar ya, kayak gimana. Nah, mungkin di sini saya copy paste aja. Nah, kurang lebih file konfigurasi Prometheus itu defaultnya seperti ini. Ini adalah simpelnya ya. Oke, kalau sudah kita simpan dulu, kita balik lagi ke Docker Compose-nya. Kalau tadi teman-teman lihat kan di sini untuk file Prometheus YAML ini ada di lokal laptop kita ya. Jadi cara manggilnya kita bisa seperti ini. Kita tinggal titik slash, kemudian nama direktorinya apa, config slash nama subdirektorinya Prometheus. Kemudian di dalam direktori Prometheus tersebut ada file prometheus.yaml. Seperti ini. Kalau sudah, kita pointing ke dalam kontainernya. Nah, by default, konfigurasi Prometheus itu kan ada di dalam etc Prometheus, kemudian prometheus.yaml. Seperti ini. Jadi, ibaratkan file Prometheus yang ada di laptop kita, itu akan diinjek atau ibaratkan dimasukkan ke dalam etc Prometheus YAML yang ada di dalam kontainer. Kurang lebih seperti itu. Kalau sudah, selanjutnya kita bisa tambahkan network. Nah, networknya tadi kan ini sudah kita definisikan ya, namanya adalah monitoring. Jadi kita tinggal sesuaikan saja networknya monitoring, dan selanjutnya mungkin untuk portnya, karena nanti Prometheus ini kan memiliki web UI yang nanti bisa kita buka melalui web browser. Jadi supaya servisnya bisa kita akses melalui web browser yang ada di laptop kita perlu expose portnya. Kebetulan port Prometheus ini jalan di port 9090. Nah, penulisannya seperti ini ya. Jadi port yang ada di sebelah kiri ini adalah port yang akan diekspos di sisi laptop saya, di sisi hostnya. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah port yang akan running di kontainer. Jadi karena Prometheus itu running di port 9090, jadi saya tuliskan seperti ini saja simpelnya. Jadi kalau disimpulkan, kalau kita akses ke localhost port 9090 itu akan didirect ke dalam kontainer port 9090, kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah bagian untuk yang Prometheus-nya. Nah, mungkin untuk percobaan kita coba hapus dulu ya. Untuk service yang lainnya, kita coba untuk jalankan service Prometheus-nya. Di sini saya coba buka terminal, kemudian untuk menjalankannya, teman-teman bisa gunakan perintah docker compose seperti ini. Up min D. Up itu untuk menjalankan servisnya, kemudian D itu untuk menjalankan kontainernya di belakang layar. Kalau sudah, kita tinggal enter saja. Nah, langkah pertama biasanya kalau misalkan kita belum ada image Prometheus-nya di lokal, biasanya dia akan melakukan pooling dulu nih. Prosesnya seperti ini. Jadi bahkan dia akan ngedownload dulu ya. Dan selanjutnya kalau sudah nanti kontainernya akan dijalankan. Dan secara otomatis dia akan membuatkan network monitoring, kemudian volumenya juga akan dibuatkan, dan di sini kontainernya akan dijalankan. Untuk ngeceknya kurang lebih seperti ini ya, docker ps. Kalau misalkan teman-teman lihat ada kontainer yang running di sini, berarti dari sisi konfigurasi nggak ada masalah seharusnya. Dan sekarang kita bisa cek nih melalui web browser karena portnya sudah kita expose di port 9090. Jadi kalau kita coba akses melalui web browser localhost 9090 ya. Nah, ini tampilannya kurang lebih seperti ini. Dan yang terpenting, kita coba cek status targetnya ya. Dan di sini jobnya sudah up. Karena sementara ini kalau kita lihat di dalam Prometheus YAML atau file konfigurasi Prometheus-nya, kita baru mendefinisikan satu buah job. Nah, langkah selanjutnya adalah biasanya karena nantinya Prometheus ini untuk bisa membaca perangkat Mikrotik, ini memerlukan semacam SNMP exporter. Jadi ibaratkan ada satu objek lagi yang mana dia berfungsi untuk membaca informasi berkaitan dengan SNMP yang ada di masing-masing device ya. Dalam hal ini router 1 dan router 2. Makanya di sini kita perlu buatkan satu buah service lagi bernama SNMP exporter. Caranya kita balik lagi ke Docker Compose yang ada di text editor. Nah, selanjutnya kita buatkan service baru di sini. Kalau tadi kan Prometheus seperti ini ya. Di sini kita definisikan namanya misalkan SNMP exporter seperti ini. Kemudian
kita isikan beberapa parameternya. Misalkan container name-nya saya kasih nama SNMP Exporter, kemudian image-nya saya panggil image official dari SNMP Exporter. Ini ada di prompt SNMP-Exporter. Seperti ini. Untuk restart-nya saya samakan unless stop. Kemudian volume nggak perlu ya. Kemudian kita tinggal masukkan network-nya saja. Kita letakkan kontainer ini di dalam satu network yang sama dengan Prometheus. Oke, nah kalau sudah seperti ini mungkin kita bisa coba dulu jalankan. Kalau tadi kan kita lihat kita baru menjalankan untuk image atau kontainer yang Prometheus. Sekarang kita sudah definisikan satu service baru namanya SNMP Exporter. Kita coba jalankan. Cara menjalankannya tinggal docker compose seperti ini. Admin D. Kalau admin D artinya nanti akan menjalankan keseluruhan. Tapi saya akan jalankan hanya SNMP Exporter saja ya, karena untuk Prometheus-nya sudah running. Caranya kita bisa langsung panggil saja nama service-nya. Misalkan seperti ini. Jadi docker compose admin D SNMP Exporter. Jadi dia hanya akan menjalankan SNMP Exporter-nya saja. Seperti biasa, karena image-nya belum ada di lokal, jadi ada proses pooling dulu, kemudian kontainernya akan dijalankan. Kalau kita coba cek, saya clear dulu, docker ps. Nah, di sini nggak ada error, kelihatannya di sini sudah running ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi Prometheus, di sini jobnya kalau saya refresh itu masih satu. Kenapa demikian? Karena konfigurasi Prometheus-nya yang kita definisikan di awal ini baru secara default hanya ada satu job saja, namanya Prometheus. Nah, agar nantinya Prometheus ini bisa membaca job yang dijalankan di SNMP Exporter, kita perlu tambahkan job baru gitu ya. Nah, untuk job baru sebetulnya teman-teman bisa cek di dalam SNMP Exporter. Nah, ini kita cek ke GitHub-nya langsung ya. Nah, di sini kalau nggak salah dijelaskan juga ada contoh config-nya. Nah, mungkin kita tinggal copy aja satu blok ini, kita copy paste. Ini sudah saya copy ya. Kemudian saya paste di sini. Ini saya rapihkan. Hati-hati kalau teman-teman menggunakan YAML, pastikan indentasinya sudah sesuai. Nah, di sini saya akan coba sedikit lakukan perubahan ya untuk job SNMP-nya. Nah, untuk targetnya sendiri ini diisikan alamat IP dari router yang akan kita monitor. Nah, kebetulan kalau kita lihat topologinya, di sini router yang pertama alamat IP-nya 172.16.20.51 dan yang kedua itu 172.16.20.52. Jadi kita isikan targetnya 172.16.20.51. Ini untuk device yang pertama, kemudian untuk device yang kedua saya isikan belakangnya 52. Dan kemudian kalau teman-teman perhatikan di dalam SNMP Exporter itu kan ada yang namanya snmp.yaml yang isinya ibaratkan modul-modul terkait dengan perangkat yang bisa kita monitor. Dan by default sebetulnya sudah ada MikroTik, jadi modulnya kita tinggal panggil saja MikroTik seperti ini ya. Kalau sudah, satu lagi mungkin di bagian replacement yang ini ya. Nah, ini kita ubah menjadi nama dari service. Jadi saya tuliskan seperti ini karena di dalam Docker Compose saya tuliskan SNMP Exporter sebagai nama service-nya. Jadi untuk di Prometheus YAML-nya kita perlu sesuaikan. Intinya teman-teman perlu sesuaikan bagian namanya saja. Kalau tadi kan di template-nya itu mengarah ke alamat IP localhost ya atau 127 sekian sekian sekian. Tapi ini kita panggil nama dari service-nya. Oke, kalau sudah kita save bagian ini, langkah selanjutnya kita bisa restart Prometheus-nya. Caranya seperti ini, docker compose restart Prometheus. Nah, Prometheus-nya sudah di restart. Dan kalau kita kembali lagi ke web browser-nya, di dalam Prometheus UI-nya, nah harusnya sudah ada 2 job yang running di sini. Nah, ini belum up semuanya ya. Kalau saya refresh sekali lagi, statusnya semuanya sudah up, baik dari sisi job di sini, dan kalau di SNMP ini ada 2 endpoint ya yang jalan. Yang pertama yang mengarah ke target router 1 dan target router 2, dan keduanya sudah up. Artinya, sampai dengan tahapan ini kita sudah berhasil untuk menjalankan Prometheus dan SNMP Exporter. Serta SNMP Exporternya juga sudah terhubung ke router yang kita akan monitor, baik itu router 1 maupun router 2. Oke ya, intinya nggak ada masalah untuk tahapan ini. Nah, langkah selanjutnya, untuk bisa memvisualisasikan data metrik yang ada di dalam Prometheus, kita perlu jalankan Grafana. Nah, teman-teman bisa coba definisikan lagi di sini nama service-nya ya. Nama service-nya kebetulan saya set Grafana seperti biasa. Di sini saya kasih
kasih parameter container name-nya Grafana, kemudian image-nya saya panggil juga dari official-nya Grafana, ini namanya Grafana, kemudian untuk restart-nya saya samakan, unless stop, kemudian kita tambahkan volume, mungkin ini prinsipnya sama seperti di Prometheus ya, supaya nanti data yang tersimpan di dalam Grafana itu tidak hilang pada saat kontainernya nge-restart, kita simpan di dalam volume. Nah, kebetulan di atas sebelumnya kan kita sudah definisikan volume ya untuk menyimpan data dari Grafana-nya. Jadi kita tinggal panggil saja di sini volume Grafana data yang sudah kita definisikan di atas, ini akan menyimpan data Grafana-nya. Nah, biasanya Grafana itu akan disimpan di dalam direktori var lib Grafana. Kemudian kita bisa tambahkan networks seperti ini dan kita letakkan di network yang sama. Dalam hal ini nama networknya adalah monitoring. Kemudian karena nantinya Grafana perlu kita akses melalui web browser sama halnya seperti Prometheus, makanya di sini portnya perlu kita expose. Nah, dalam hal ini Grafana itu kan running di port 3000 ya. Jadi saya akan expose di port 3000 yang ada di laptop saya dan nanti akan diarahkan ke port 3000 yang ada di kontainer karena Grafana sendiri menjalankan port 3000, kurang lebih seperti itu. Kalau sudah, kita tinggal save Docker Compose-nya. Kita bisa coba ya, Docker Compose upmin d seperti ini. Nah, dia akan melakukan pooling terhadap image Grafana-nya ya, karena kebetulan memang belum ada image yang terdownload terkait dengan Grafana yang jalan di laptop saya. Oke, kita tunggu dulu proses poolingnya sampai dengan selesai ya. Di sini Grafana sudah running, saya clear dulu, kemudian saya cek Docker PS, harusnya sudah ada 3 kontainer di sini, Grafana, SNMP Exporter, dan Prometheus. Nah, untuk Grafana-nya kalau kita cek nggak ada masalah, kita bisa akses di port 3000 ya. Saya buka web browser, kemudian saya coba buka tab baru, saya akses ke port localhost 3000 seperti ini ya. Untuk default usernya admin, passwordnya juga admin. Kita tinggal login. Untuk perubahan passwordnya di sini saya nggak akan lakukan ya, jadi saya skip saja untuk new passwordnya. Dan ini adalah tampilan Grafana yang sudah running. Nah, langkah selanjutnya biasanya kalau kita config Grafana, kita perlu setup data source-nya terlebih dahulu ya. Jadi caranya biasanya kita masuk ke bagian administration, data source. Kebetulan ini tampilan Grafana yang terbaru ya, mungkin agak sedikit berbeda. Oke, kita masuk ke data source, kemudian add data source. Karena data source yang kita gunakan adalah Prometheus, kita pilih Prometheus. Dan yang terpenting di sini adalah kita arahkan URL-nya ini ke URL-nya Prometheus. Nah, saya tuliskan seperti ini, Prometheus port 9090. Nah, kenapa di sini yang dimasukkan adalah nama, bukan alamat IP. Nah, kalau kita lihat di dalam Docker Compose, di sini kan kita buatkan 3 buah service ya. Ada service Prometheus, ada service SNMP Exporter, ada service Grafana. Dan dari 3 buah service ini, semuanya diletakkan di satu network yang sama. Ibaratkan ini berada di satu segmen network yang sama. Karena berada di satu segmen network yang sama, berarti kita bisa panggil menggunakan nama servisnya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi di sini saya tuliskan nama service dari Prometheus-nya. Namanya adalah Prometheus. Kalau sudah, kita tinggal save and test. Nah, kalau sudah berhasil, akan ada keterangan data source is working. Kalau misalkan tidak seperti ini berarti ada masalah. Artinya Grafana-nya nggak bisa ngobrol ke Prometheus-nya. Nah, kebetulan ini nggak ada masalah, kita bisa back. Dan langkah selanjutnya, kita kembali ke home. Dan untuk menambahkan dashboard-nya, teman-teman bisa masuk ke bagian yang ada di ujung kanan atas, ada tanda plus seperti ini ya. Kebetulan ini Grafana yang versi terbaru. Biasanya itu kalau untuk mengimport dashboard ada di menu yang ada di samping kiri ya. Tapi ini kita lakukan import dengan menu plus yang ada di ujung kanan atas. Nah, tinggal kita klik import dashboard. Nah, untuk dashboardnya sendiri kita coba browsing ya, Mikrotik, SNMP, Grafana. Misalkan seperti ini, kita klik link yang paling atas. Nah, dashboard yang akan kita gunakan bentuknya kurang lebih seperti ini. Kita tinggal copy ID-nya saja. Kemudian kita balik lagi ke Prometheus-nya dan kita paste di sini ID-nya. Kalau sudah, kita tinggal load seperti ini ya, dan kita bisa pilih data source-nya yang Prometheus yang sudah kita tambahkan di awal tadi. Kita tinggal import dan kalau teman-teman lihat di sini beberapa data ini sudah muncul ya, tidak ada masalah berarti. Misalkan di sini saya coba interval waktunya saya pendekkan 5 menit, kurang lebih
nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini untuk router yang pertama, untuk router yang kedua, kurang lebih datanya seperti ini. Artinya kita sudah berhasil nih menjalankan 3 buah tools ya, baik itu Grafana, Prometheus maupun SNMP Exporter, dan semuanya sudah saling terintegrasi satu sama lain. Nah, sampai dengan tahapan ini sebetulnya teman-teman sudah berhasil, dan kalau kita coba simpulkan, intinya prinsipnya sama saja ya. Baik itu dalam kita melakukan deployment secara manual maupun menggunakan kontainer, secara fungsi itu masih sama saja. Tapi mungkin dengan menggunakan kontainer, rasanya untuk melakukan konfigurasi, integrasi, dan sebagainya itu jauh lebih cepat dibandingkan kita melakukan deployment dengan cara manual. Nah, mungkin di sini kalau misalkan saya hapus semua kontainernya ya, misalkan seperti ini, Docker Compose down, saya matikan dulu semuanya. Nah, misalkan kalau saya cek Docker volume ls, saya hapus semuanya ya, Docker volume rm, misalkan di sini Grafana data, Docker volume rm, Prometheus data, seperti ini. Nah, kalau misalkan kita ingin jalankan kembali ya teman-teman, tinggal gunakan Docker Compose up min d, dan ini teman-teman udah otomatis langsung bisa menjalankan 3 buah service tanpa lagi harus banyak konfigurasi sana sini. Nah, kurang lebih ini adalah contohnya. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman mau coba terkait dengan script Docker Compose yang saya demonstrasikan di video ini, saya sudah upload juga di GitHub repository. Jadi nanti untuk linknya saya akan sertakan di kolom deskripsi. Jadi nanti teman-teman tinggal pull, tinggal jalankan saja seperti ini. Oke, sekali lagi mungkin itu saja pembahasan pada video ini. Walaupun topiknya masih sama, tapi di sini kita belajar bagaimana menyederhanakan sebuah proses dari yang awalnya menggunakan cara manual, setidaknya dengan menggunakan Docker ataupun kontainer itu jauh lebih cepat dalam melakukan deployment maupun konfigurasi. Itu saja mungkin dari saya. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya.